lebih hari lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar pujian yang kami naikkan Tuhan dapat menjadi dupa yang harum dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan, urapan yang baru turun atas hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Hari ini adalah hari sukacita bagi kita, di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan dengan baik, amin. Hari ini kita sudah masuk dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Maaf saya tidak share ayatnya, karena kemarin satu hari saya agak sibuk. Pagi ada pertemuan Sikmaya ternyata, dan ada 2 sesi pertemuan dan kemudian sesi seminar ya, jadi agak lama. Kemudian sore saya PA baptisan. Lanjut dengan khotbah kaum muda. Ya, sorenya langsung lanjut dengan khotbah di kaum muda. Akhirnya lali dan lupa. Ya, karena terlalu banyak kerjaan. Doakan juga saya besok 3 hari saya ada seminar ya, 3 hari. Senin, Selasa dan Rabu, 17, 18, 19. Ya, semuanya untuk menambah kemampuan untuk melayani Tuhan ya. Hari ini sekali lagi kita masuk dalam 1 Korintus pasal 9, dan saya berharap sebenarnya walaupun tidak disuruh baca, harusnya jemaat sudah tahu bahwa kita hari ini, tahun ini adalah belajar 1 Korintus. Jadi apa yang belum dikhotbahkan seharusnya jemaat sudah tahu, oh besok paling khotbahnya ini ya. Karena belum dikhotbahkan ya. Sekali lagi ya, kita sama-sama belajar untuk firman Tuhan supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya memberikan tema hak hamba Tuhan ya. Kalau ada hak ada kewajiban. Ada kewajiban, ada hak ya. Saya tidak karang, tapi kita hanya belajar dari 1 Korintus yang sebenarnya saya ingin lompati, tapi nanti saudara bisa bertanya, kok dilompat? Ya, karena ini kebutuhannya pendeta, kemudian saya ingin sebenarnya melompati. Tapi ya menjadi sebuah pertanyaan nanti kalau saya lompat. Ya. 1 Korintus pasal 9 ini sebenarnya dibagi dua bagian. Bagian pertama itu untuk jemaat. Ya, firman itu ditujukan untuk jemaat. Tapi bagian yang kedua ditujukan untuk hamba Tuhan. Bagaimana cara hidupnya seorang hamba Tuhan. Tapi bagian yang pertama adalah bagaimana jemaat memandang, memperhatikan hamba Tuhan. Jadi memang 1 Korintus pasal 2 ini secara kebutuhan itu dibagi dengan 2 bagian. Yang pertama adalah hak seorang hamba Tuhan. Mari kita melihat 1 Korintus pasal 9 ayat 1, kita baca sama-sama. 2, ya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ya.
Jadi ayat ini ingin menjelaskan posisinya Paulus. Ya. Bahwa dia adalah seorang rasul. Kerasulannya itu memang banyak orang bertanya. Karena dia tidak hidup bersama-sama dengan Yesus selama Yesus hidup di dalam dunia ini. Khususnya dalam 3 tahun setengah. Yesus ada mengajar murid-muridnya bersama-sama. Paulus belum jadi orang percaya masalahnya. Sehingga banyak orang mempertanyakan itu dan akhirnya dia harus menegaskan bahwa dia adalah seorang rasul. Mungkin bagi orang yang lain di ayat berikutnya, dia bukan rasul, tapi untuk jemaat orang Korintus, harusnya mereka harus mengakui bahwa dia adalah rasul. Nah, kalau dia rasul, mengapa dia menyebutkan dia adalah seorang rasul? Maka dia ingin menunjukkan apa yang akan menjadi haknya. Ya. Kemudian dia berkata, bukankah aku orang bebas? Nah, kita perlu mengerti apa yang dimaksud bebas. Bebas dalam arti bahwa zaman ini masih berlaku yang namanya doulos untuk manusia dengan manusia. Hamba belian. Kalau hamba belian itu memang dia harus bekerja, tidak perlu memperhitungkan bayaran. Karena dia adalah hamba yang sudah dibeli. Maka disebutlah dia doulos untuk manusia dengan manusia. Tetapi Paulus bukanlah seorang doulos. Dia adalah orang yang free, bebas. Tidak berkewajiban harus melakukan sesuatu untuk orang yang lain karena dia adalah seorang yang bebas. Jadi kalau dia bekerja untuk seseorang, maka seharusnya orang itu harus membayar dia. Karena dia bukan doulos. Dia adalah seorang yang bebas. Nah, itu yang perlu dijelaskan di situ. Kemudian dia berkata, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Nah, ini adalah jabatan, ini adalah keunggulan. Bahwa semua yang dikerjakan oleh Paulus, semua yang diajarkan oleh Paulus, itu atas otoritas pertemuan antara Yesus dengan Paulus. Kalau Paulus tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia tidak punya hak untuk mengeluarkan kitab-kitab. Jangankan mengeluarkan kitab-kitab, untuk berkhotbah tentang Yesus pun dia tidak punya hak. Kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia punya hak itu karena ada hubungan khusus yang dibuat oleh Yesus sendiri dengan Paulus. Ada hubungan khusus antara Paulus dengan Yesus sehingga Paulus mengatakan bahwa aku telah bertemu dengan Tuhan Yesus dan pertemuan itu adalah otoritas. Pertemuan itulah yang menyebabkan dia menjadi rasul. Pertemuan itulah yang menyebabkan dia menjadi seorang hamba Tuhan khusus. Pertemuan itulah yang menjadikan dirinya seorang Kristen yang akan melayani. Sebab memang Yesus mengatakan, kalau saudara ingat kembali di 1 Korintus, di Kisah Para Rasul pasal 9. Ketika Ananias berkata, Tuhan, bukankah aku telah mendengar bahwa orang ini adalah orang yang sangat gencar untuk membunuh orang-orang kudus? Lalu Yesus menjawab kepada Ananias, pergilah karena orang ini adalah hambaku. Pergilah karena orang ini orang pilihanku. Dia akan menanggung banyak hal karena aku. Jadi itu sudah dikonfirmasi
antara tugas yang harus dikerjakan oleh Paulus dengan Ananias sebagai orang percaya yang lebih dahulu dari Paulus. Jadi kata aku telah bertemu dengan Tuhan Yesus itu adalah otoritas. Itu adalah tugas yang diemban oleh Paulus oleh karena Tuhan Yesus yang memilih dia. Karena itulah saudara, dia berkata, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. Jadi jelas bahwa orang-orang Korintuslah buah pekerjaan Paulus, menunjukkan bahwa dia adalah rasul, bahwa dia sudah pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, bahwa dia memiliki hak sebagai orang yang dekat dengan Yesus. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya kita juga mempertimbangkan bagian-bagian ini. Apa yang disebut oleh Paulus, apa yang difirmankan oleh Paulus adalah sebenarnya bagian dari hubungan Paulus dengan Yesus. Ya. Karena itu saudara, aturan itu berarti adalah aturan yang sah. Ya. Mari kita baca ayat 3, 4 dan 5. Ya. 2, 3. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Ya, memang hamba Tuhan itu banyak yang mengkritik. Banyak yang tidak percaya. Ya, sama seperti saya bilang tadi, Paulus, banyak orang mengatakan dia tidak rasul. Karena Yesus sudah pergi ketika dia menjadi orang percaya. Nah, itu bisa menjadi perdebatan sampai hari ini. Bahkan mungkin jemaat pun bisa saja melihat gembalanya itu hanya manusia biasa, bukan sebagai utusan Tuhan. Dan itu akan bermasalah dengan hal rohaninya. Sebab kalau dia tidak melihat hamba Tuhan yang menggembalakan dia sebagai utusan Tuhan, itu saya percaya firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui gembalanya itu dia tidak akan pernah terima dengan sepenuh hati. Itu hanya sebagai hiasan telinga. Dia akan masuk dari kanan, bisa mendal kembali ke kanan. Atau bisa masuk dari kanan, lewat tok keluar dari kiri. Kalau dia tidak melihat gembalanya itu sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan. Tapi kalau seorang jemaat memandang gembalanya itu adalah seorang yang diutus oleh Tuhan, seorang yang dipercaya oleh Tuhan, seorang yang disuruh oleh Tuhan untuk menggembalakan dia, maka biasanya jemaat itu akan mentaati karena yang melakukan itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah perintah, suruhan. Maka dia akan melakukannya dengan taat sebab dia tahu itu adalah utusan Tuhan. Maka orang yang seperti ini biasanya diberkati oleh Tuhan secara rohani dan diberkati secara jasmani. Hati dan pikirannya bertumbuh secara rohani. Itu pasti. Tapi kalau seorang hamba Tuhan itu hanya dipandang sebagai hamba Tuhan biasa, bukan utusan Tuhan. Ya. Dia hanya memandang bahwa hamba Tuhan itu adalah seorang pembaca Alkitab, mahir dalam Alkitab, dan bisa berkhotbah dari Alkitab. Dia membutuhkan pelajaran Alkitab. Maka biasanya orang seperti ini kadang-kadang menjadi orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak melihat bahwa hamba Tuhan berbicara dari Tuhan. Karena itu tidak akan pernah ada pertumbuhan rohani.
Orang yang model seperti ini, perhatikanlah, tidak bakalan tumbuh secara rohani. Dia hanya punya firman, tetapi tidak hidup di dalam firman. Dia punya firman, tapi tidak hidup di dalam firman. Orang yang seperti ini akan banyak komentar dan akan banyak alasan. Akan banyak dalil. Dalil demi dalil akan dia lakukan. Karena sebenarnya dia tidak menghidupi firman Tuhan. Dan itu terjadi di dunia maya hari-hari ini. Jemaat bisa berkata, oh perjanjian baru tidak ada lagi perpuluhan. Tidak ada hitung-hitungan dengan Tuhan. Memang untuk Tuhan tidak perlu hitung-hitungan. Tapi ada peraturan yang dibuat supaya jemaat tertib dan melakukan tugasnya dengan baik. Nah karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang mengkritik hamba Tuhan itu. Yang sebenarnya bukan kualitasnya dia. Atau mungkin memang karena dia bukan seorang hamba, bukan seorang jemaat yang menghidupi firman. Tetapi memiliki firman. Kita harus membedakan mana yang menghidupi firman dan mana yang memiliki firman. Memiliki firman itu ada di dalam otak dan teori. Praktek bukan. Tapi orang yang menghidupi firman adalah orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Itulah bedanya. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan, inilah pembelaanku terhadap orang yang mengkritik aku. Ya, ayat 4, 2, 3. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Nah ini saya kira tidak perlu dijelaskan. Siapapun namanya manusia itu punya hak makan dan minum. Itu punya hak untuk makan dan minum. Sebab kalau tidak makan dan tidak minum, kayaknya dia bukan manusia. Ya. Sedangkan Tuhan Yesus makan dan minum. Apalagi cuman manusia biasa seperti kita. Ayat 5, 2, 3. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kepas. Ya, memang banyak juga hamba Tuhan yang model jemaat yang model seperti ini. Kebutuhan anak dan istri tidak diperhatikan oleh jemaat. Ya, kalau pergi berdua dianggap perborosan. Karena dibiayai gereja kan, kalau pergi suami pergi seminar bawa istri atau suami pergi dalam perjalanannya untuk melayani dengan istri dianggap pemborosan. Nah sekarang kan banyak sorotan-sorotan bukan hanya kepada pejabat tapi sorotan kepada pendeta-pendeta juga banyak. Istrinya pendeta punya tas yang bermerek sedikit, ya sudah menjadi sorotan. Ya, sudah menjadi sorotan. Dan memang juga ada hamba Tuhan juga nanti bagiannya hamba Tuhan itu ya. Dan memang juga memang harus diakui banyak pendeta yang hidup hedonisme. Gaya hidup yang begitu besar. Memang harus diakui. Dan itu nanti ada bagiannya mereka untuk firman Tuhan itu. Tetapi memang ada juga hamba Tuhan yang memandang selalu hamba Tuhan itu harus irit. Sudah diirit tetap masih kurang irit. Dan menganggap dan mengata-katai hamba Tuhan itu gereja itu bukan sapi peras. Nah ini gila ini ya kan. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan kalau umpamanya suatu saat saya pergi pelayanan, saya bawa istri dan biaya dari gereja, akan menjadi komentar.
Padahal memang istri itu kadang-kadang penting. Dan saudara tahu banyak hamba Tuhan yang berselingkuh karena terlalu banyak pelayanan tidak membawa istri. Ya. Pelayanannya ya penginjil-penginjil internasional kalau kita mau lihat, ada penginjil-penginjil internasional yang berita-berita miring. Ya. Baik dari Indonesia, baik dari luar negeri, itu berita miring. Kenapa? Karena dalam pelayanannya tidak membawa istri. Ya. Itulah sebabnya kita belajar kemarin dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Kalau tidak tahan bertarak, harus kawin, beristri. Jadi tapi itu menjadi sorotan, makanya Paulus ini saya yakin karena dia kena kritik. Makanya dia bilang, masa kami tidak pantas, tidak boleh bawa istri kalau pergi. Ya itu kritikannya. Tapi itu masuk akal, semua Paulus mengatakan kami tidak punya hak dan minum. Nah pertanyaannya adalah kalau punya hak dan minum, mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan sepenuhnya. Nah dari mana makannya? Kan kira-kira begitu, sebuah pertanyaannya begitu. Ya ayat yang ke-7 kita baca sama-sama 2, 3. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Nah orang yang berperang dibiayai siapa? Tentu negara kan? Bukan biaya sendiri kan? Kalau berperang itu adalah siapa yang membiayai? Tentu negara, bukan pribadinya. Jadi kalau pendeta, kalau hamba Tuhan melayani, ya siapa yang harus membiayai? Kalau hamba Tuhan jadi gembalanya, siapa yang membiayai? Nah tentu harusnya jemaat. Harusnya jemaat. Makanya saya bilang sebenarnya pendeta itu ya memang harus dicukupi oleh gereja. Makanya gereja ada juga yang memberikan cara hidupnya gembala dibayar semuanya. Dikasih makan, dikasih minum, dibayar listriknya, dibayar semuanya, fasilitasnya, dan kemudian uang saku. Gaji maksudnya. Baru dikasih gaji. Anaknya disekolahkan, itu harus cukup. Ada. Tapi karena rata-rata Pentakosta, khususnya juga GPPS, mulai dari awal tidak sanggup gereja untuk membiayai. Karena itulah ikut aturan yang dipakai oleh Tuhan melalui perjanjian lama. Dan memang tidak ada aturannya dalam perjanjian baru secara khusus. Tapi sebenarnya perjanjian lama itu masih berlaku bagian-bagian tertentu dalam perjanjian baru. Tapi kalau jemaat memang sepakat bahwa perpuluhan untuk kas gereja, maka dibicarakan gajinya pendeta, sebenarnya boleh juga. Tapi cukup semua. Boleh juga. Tapi kalau sudah setengah jalan setelah gereja cukup, kemudian pendeta diminta, Bapak harus digaji karena gereja sudah kaya. Lah yang lalu-lalu itu bagaimana? Pengorbanannya pendeta yang lalu-lalu itu seperti apa? Nanti kalau sudah pendeta pengganti, gerejanya sudah kaya, boleh buat aturan. Tapi jangan menyalahi firman Tuhan. Tetapi kalau pendetanya dari awal berjuang, bahkan mengorbankan semuanya, nah tidak pantas di tengah jalan kemudian mengatakan, kolekte kedua untuk apa? Pendetanya kan cukup. Tidak pantas menurut saya. Karena itu kritikan untuk kebutuhannya hamba Tuhan. Bagaimana hamba Tuhan itu berjuang
Mari kita sebenarnya berpikir dengan baik. Nah itu makanya Paulus mengatakan seperti ini. Siapakah yang pernah? Jadi seorang hamba Tuhan itu memang sebenarnya saudara berdosa harusnya kepada Tuhan. Sudah dikasih makan sama pendeta, saudara tidak memperhatikan pendeta. Ya. Bayangkan saudara, seorang gembala, gembala sapi lah, gembala kerbau lah, digembalakan tapi yang digembalakan tidak pernah menghasilkan apa-apa. Tidak rasa bersalah. Nah itu kan. Jadi kadang-kadang kita harus, makanya saya bilang saya ingin lompati ini tapi apa ya. Tapi perlu juga untuk membuka cara berpikir kita. Bayangkan kita mulai lahir di gereja itu sampai pulang ke surga, kita tidak pernah memberikan pendeta makan dalam arti kebutuhannya. Iuran tidak, perpuluhan tidak. Karena kolekte itu kan untuk apanya gereja, bukan untuk pendeta. Ada hitung-hitungannya. Jadi kadang-kadang kita berpikir, wah itu kan malah justru kadang-kadang jemaat berharap dari pendeta. Nah, dulu ada seorang jemaat di sini, aku dulu tidak pernah dapat apa-apa dari Tengger. Lah terus mau dapat apa? Dapat firman harusnya supaya diberkati oleh Tuhan. Bukan dapat finansial. Finansial itu jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu harus dibagikan untuk pekerjaan Tuhan. Harusnya kan seperti itu. Ya, yang merah. Kita baca sama-sama 2, 3. Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Ya enggak ada. Orang menanam anggur pasti menghasilkan anggurnya. Anggurnya itu akan memberikan dampak kepada yang menanam. Terus, atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak meminum susu domba itu? Ini adalah sebuah pertanyaan penting yang disampaikan kepada jemaat. Ya, yang disampaikan kepada jemaat. Dan kadang-kadang memang kita sebagai jemaat, ya saya juga kan di satu pihak menjadi seperti jemaat. Saya adalah hamba Tuhan yang harus juga membayar persepuluhan saya kepada sinode. Saya tinggal di dalam GPPS dan saya tidak memperhatikan kebutuhannya GPPS, saya keterlaluan kan gitu. Saya tinggal di organisasi, melayani di organisasi, hidup diberkati dari organisasi, tapi saya tidak menjadi taat kepada organisasi. Itu namanya keterlaluan. Itu keterlaluan. Sama ketika kita jadi jemaat. Kalau saudara percaya Tuhan yang memberikan berkat kepada saudara, maka saudara percayalah bahwa saudara diberkati karena saudara digembalakan oleh Tuhan. Jadi berkatmu itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau itu adalah pemberian dari Tuhan, kan keterlaluan kalau saudara tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara merasa saudara diberkati Tuhan dan tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka itu adalah sebuah hal yang menurut kita itu saya hanya orang biasa. Makanya anak Tuhan itu tidak boleh menjadi orang biasa. Harus orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu adalah janji Tuhan bagi kita. Kita harus yang diberkati. Kalau kita tidak diberkati, itu ada kesalahan dari kita. Ya, ada kesalahan dari kita. Saya ingin kasih tahu sekali lagi. Kalau kita tidak diberkati, itu ada human error.
Itu pasti. Karena janji Tuhan untuk anak Tuhan adalah diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkati. Kalau ada anak Tuhan yang tidak diberkati, itu human error. Bisa jadi Paulus berkata, kalau tidak bekerja jangan dikasih makan. Bisa jadi anak Tuhan malas bekerja. Errornya di situ. Errornya di situ. Ada juga firman Tuhan berkata, engkau menabur banyak, tapi hasilnya sedikit. Kenapa? Karena kamu tidak membangun bait Allah. Errornya di situ. Errornya di situ. Dia hanya membangun dirinya sendiri, tidak membangun rohani. Ya, tidak membangun hal-hal rohani, tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Errornya di situ. Error malas, error rohani. Tuhan sudah berkata berbakti roti air minummu diberkati. Errornya bisa jadi ibadahnya tidak jelas. Sedang beribadah ngurus urusan pribadi. Itu bisa jadi errornya di situ. Banyak error yang sebenarnya membuat kita tidak diberkati. Tapi sebenarnya anak Tuhan itu julukannya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Errornya bisa jadi karena kita yang salah. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pastikan dirimu bukan human error. Kalau bukan human error, percayalah, kita dijuluki orang yang diberkati oleh Tuhan. Ayatnya jelas. Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak meminum susu dari dombanya. Jadi jelas saudara, itulah sebabnya Paulus mengatakan kalau hamba Tuhan itu, kalau dia sudah menjadi hamba Tuhan, ada punya hak ini. Ya. Mari kita baca ayat 8, 2 dan 8 dan 9. 2, 3. Apa yang kukatakan ini bukan hanya pikiran manusia saja. Ya, itu tadi teorinya adalah teorinya manusia saja. Kalau menanam, menuai. Kalau bekerja, dapat upah. Kalau beternak, dapat hasil. Nah, kalau hamba Tuhan bekerja, harusnya dapat hasil. Cukup seharusnya. Makanya ada aturan yang dibuat oleh Tuhan di dalam 12 suku. Ada satu suku yang tidak perlu bekerja. Satu suku yang tidak perlu bekerja karena dari 11 suku yang lain. 12 suku yang lain sebenarnya. Karena suku Manase itu 2 suku. Suku Yusuf itu 2 suku. Keturunannya Yusuf itu 2 suku. Suku Manase dan suku Efraim. Jadi ada 13 suku orang Israel itu, bukan 12. Nah, supaya tetap 12 maka yang satu free, tidak boleh bekerja. Yang lain bekerja, yang satu tidak boleh bekerja. Mereka harus fokus dalam pelayanan. Melayani Tuhan. Nah, karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kukatakan bukanlah hanya pikiran manusia saja. Yang tadi itu teori manusia. Tapi Paulus mengatakan bukan hanya pikiran saja. Mari kita baca selanjutnya 2, 3. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Nah, saudara lihat, bukankah hukum Taurat, berarti hukum Taurat dalam aturan tertentu masih berlaku. Iya kan? Yang tidak berlaku dari hukum Taurat adalah sistem keselamatan. Kalau sistem keselamatan dalam hukum Taurat disebut di situ lakukan.
maka kamu diselamatkan. Tetapi hukum dalam perjanjian baru, kamu ada hubungan dengan Tuhan, lahir baru diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama, bukan dalam aturan, tapi dalam bagian-bagian keselamatan. Kalau dalam perjanjian lama kita yang melakukan, kalau dalam perjanjian baru Allah yang melakukan untuk kita di dalam diri kita. Karena Allah memberikan Roh Kudus kepada kita, Allah mengubah kita duluan, maka Allah mengerjakannya di dalam diri kita. Tapi kalau dalam perjanjian lama, kita yang melakukan, firman Tuhan disuruh lakukan, tapi tidak ada kekuatan dari Tuhan bagi kita untuk melakukan. Itu bedanya. Nah karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan berkata, bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Apa yang dipikirkan? Ya bahwa seorang hamba Tuhan, seorang suku Lewi akan dicukupi oleh 12 suku yang lain. Akan diberikan kebutuhan dari 12 suku yang lain. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka sebenarnya kita harus memahami dengan baik ayat-ayat ini. Ayat yang ke-9, 2, 3. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Jadi saya sangat mengerti ayat ini. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Saya dulu kan pernah jadi gembala kerbau. Saudara tahu supaya dapat susu kerbau, caranya bagaimana? Saudara ngerti? Supaya dapat susu kerbau bagaimana? Enggak. Kerbau anaknya itu harus dikasih keranjang di mulutnya. Diberangus. Polae, kalau sudah disedot anaknya, entek susunya enggak dapat. Jadi malam sebelum dia bangun sudah diberangus waktu dia mau masuk kandang, itu mulut sudah ditaruh keranjang. Anaknya keranjang itu, anaknya kerbau itu. Dengan tujuan bahwa susunya pagi-pagi bisa diperas. Nah, waktu pagi-pagi untuk memancing, maka kerbau itu dilepas keranjangnya, dia nyedot. Mari keluar itu langsung dipisah lah, sing punya kerbau baru diperas. Oh susunya baik, susunya itu enak, buahnya. Nah, tapi akhirnya sing anak kerbau tidak dapat bagian. Itu namanya memberangus anak kerbau untuk tidak makan. Ya. Jadi itu miliknya kerbau. Saya tahu itu, saya tahu peristiwa itu. Saya sangat paham itu. Kalau sekarang sudah ada teknologi. Teknologi itu adalah khusus sapi perah. Walaupun tidak mana tetap bisa diperah. Ada. Tapi itu baru sistem teknologi yang baru. Kalau dulu enggak begitu. Kalau zaman dulu saya masih anak-anak, kalau mau dapat susu kerbau, enggak boleh terlambat itu. Kalau malamnya tidak ditutup mulutnya kerbau, kita belum bangun sudah habis itu susu kerbau. Tidak bisa lagi diperas, sudah tidak ada. Jadi kalau mau pagi-pagi mau dapat susu kerbau, dia harus sudah diberangus dulu mulutnya baru diperas. Sudah habis,
Sudah hampir tidak ada lagi, baru kasihan itu anak kerbau, dilepas mulutnya, dikasih baru minum. Sisa-sisa perasannya orang itu tadi. Itu namanya diberangus. Jadi Tuhan bilang dalam Alkitab, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Kalau sedang makan dia jangan diberangus. Tapi ini Paulus jelas berkata, lembukah yang Allah perhatikan? Tentu maksudnya bukan, ini ayat bukan untuk lembu. Ayat ini bukan untuk lembu. Tetapi untuk manusia, termasuk hamba Tuhan. Termasuk untuk hamba Tuhan. Jadi kalau saudara tidak memberikan bagiannya Tuhan, sama dengan saudara memberangus mulutnya tadi. Kalau saudara tidak mengembalikan bagiannya miliknya Tuhan untuk hamba Tuhan, itu sama. Kalau itu sama, berarti sebuah kejahatan. Itu berarti sebuah kejahatan, human error. Maka kita tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengembalikan miliknya Tuhan, itu sama dengan kita membuat keranjang di mulutnya anak kerbau itu. Saya kok bisa ingat pengalaman kecil saya itu. Ya, padahal saya ngangon kerbau itu sampai kelas 2 kalau enggak salah, kelas 2 SD. Saya sangat hafal itu caranya untuk dapat susu kerbau. Enak sekali zaman itu susu kerbau. Wah, kalau sudah dibuat jadi temannya sayur, wah enak itu. Tapi memang kalau dilihat anak kerbau itu, kasihan dia. Cuman memang Tuhan sudah ciptakan begitu, bahwa kerbau bisa mendapat kenyang dan dapat asupan yang lain, sekalipun tidak minum susu cukup. Karena ada rumput yang hijau yang diberikan. Tapi kalau coba lihat anak kita kekurangan susu. Coba anak kita kekurangan susu. Mau dapat apa? Mau dapat apa dia? Mau pertumbuhan bagaimana? Mau pertumbuhan bagaimana dia? Makanya kadang-kadang hamba Tuhan yang tidak cukup hidupnya juga, dia tidak bisa mendoakan saudara dengan benar. Pikirannya adanya ke bisnis. Bagaimana caranya supaya diberkati. Bagaimana caranya supaya cukup. Jadi pelayanan akhirnya nomor 2. Kalau pelayanan sudah nomor 2, maka mendoakan saudara juga sudah nomor 2. Kalau pelayanan sudah nomor 2, maka mendengarkan suara Tuhan juga untuk saudara sudah nomor 2. Tidak heran banyak juga hamba Tuhan yang ditegur oleh Tuhan dan berkata, susunya kamu peras, tapi kamu tidak memberikan makan. Nah itu hamba Tuhan menjadi teguran buat hamba Tuhan. Karena ada yang menomorduakan pelayanan. Tapi saya kira kalau hamba Tuhannya cukup dan hamba Tuhannya diberkati. Dan hamba Tuhannya adalah hamba Tuhan, bukan orang pebisnis. Karena hamba Tuhan kalau sudah jiwa pebisnis beda lagi. Udah cukup tetap kurang. Ya. Sudah punya mobil Innova maunya Lamborghini. Ya. Nah, itu yang memang kadang-kadang ada, makanya ayat ini pasal 9 ini ada bagiannya jemaat, tapi ada juga bagiannya hamba Tuhan. Ada juga bagiannya hamba Tuhan. Jadi ayat ini jelas mengatakan jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik.
Maka Paulus mengatakan itu untuk orang. Jangan kita, hukum ini berlaku. Jangan kita menghambat makanan orang lain. Itulah sebabnya sesama anak Tuhan dilarang juga untuk membunuh pekerjaan orang lain. Apalagi pekerjaannya jemaat. Ya. Dilarang untuk membunuh usahanya orang lain, jemaat. Itu sama dengan ayat ini juga berlaku. Jangan memberangus, ya, jangan memberangus mulut orang lain. Ya. Makanya ketika saya, ya ini hanya jangan diambil hati ya, jangan diambil hati. Katanya ketika Joshua melihat Albert juga mendaftar di Petra. Joshua bilang, saya enggak ngambil karena ada juga jemaat yang memang pantas untuk ngajar. Di satu pihak dia merasa bahwa memang dia bukan seorang pengajar, tapi di pihak lain juga dia melihat ada jemaat yang sama-sama untuk mendaftar di sana. Dan dia bilang, saya enggak ngambil, saya enggak pergi ke sana. Jadi ada juga, saya bersyukur kepada dia bisa melihat itu dari satu sudut yang tertentu. Dan memang harus begitu. Sama-sama mendaftar kepingin jadi guru. Guru sama-sama jurusannya. Albert juga IT, Joshua juga sama-sama IT. Tapi ketika sama-sama untuk mendaftar, dia pikir saya bukan bagian itu. Dia memang untuk bagian itu. Yang kedua juga dia adalah baru lulus, sedangkan Joshua sudah punya pengalaman kerja. Jadi itu penting. Sesama kita harus saling memperhatikan, jangan memberangus. Ya. Jangan justru ketika kita melihat teman kita di situ, kita ingin merebutnya. Dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Itu sama dengan memberenggus, kecuali kalau dua-duanya memang dibutuhkan. Memang dibutuhkan banyak di situ. Jadi kalau kita masih bisa mendahulukan orang yang lain, itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Karena itu saya juga mendukung sama Joshua, saya bilang, bagus itu. Karena itu adalah prinsip yang baik, prinsip yang benar. Jadi jangan memberangus, itu adalah orang, bukan lembu. Itu adalah sebuah istilah. Istilah yang dipakai untuk bisa dipahami. Atau itu adalah sebuah perumpamaan. Ya. Ayat 13 dan 14, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan. Nah, ayat 14 ini adalah firman Tuhan dalam perjanjian baru. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Ini ayat yang disampaikan oleh Paulus. Ini demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Ayat ini sebenarnya diambil dari waktu Yesus mengatakan, pergilah dan jangan membawa apa-apa. Hiduplah dari pemberian. Nah itu. Jadi ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menginjil, menyampaikan Injil kepada kampung, kepada kota, kemudian Tuhan melarang membawa pundi-pundi. Dilarang bawa pundi-pundi. Jangan bawa apa-apa. Hiduplah dari pemberian.
Berarti ketika jemaat menerima hamba Tuhan ini akan dihidupi oleh jemaat yang menerimanya. Jemaat yang menerimanya itu mengerti tugasnya untuk hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan harus menghidupi dirinya dari pemberian jemaat itu. Kata-kata itu yang dipakai oleh Paulus. Demikian pula Tuhan telah menetapkan. Itu adalah sebuah ketetapan, kalau pelayanan maka harus dapat pemberian. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berlebihan sebenarnya kalau gembala mengingatkan bayar perpuluhannya. Karena penting hamba Tuhan juga hidup. Karena itulah aturan di GPPS kita. Aturan yang sudah diatur di anggaran dasar, kalau jemaat itu harus bayar perpuluhan. Kalau belum jemaat memang tidak harus. Tidak harus. Tapi kalau sudah jemaat, sudah tanda tangan kontrak dengan gereja bahwa dia berjemaat di situ, maka dia wajib untuk ngasih perpuluhan. Anggaran dasar sudah dibagikan kepada kita semua tentang hal itu. Ya, tentang hal itu sudah dibagikan. Nah, bagaimana dengan yang tidak bekerja? Nah, ya memang kalau tidak ada pekerjaan ya apa? Makanya anak Tuhan seharusnya memang harus bekerja. Bekerja dengan sekuat tenaga supaya diberkati oleh Tuhan, supaya cukup hidupnya untuk Tuhan, supaya dia bisa memberikan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau dia tidak memberikan kepada Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, bagaimana dia mau diberkati oleh Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi ini adalah firman Tuhan. Bukan saya yang mengada-ngada. Ini adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita adalah jemaat, jemaat itu adalah orang yang dikuduskan, dipanggil jadi orang-orang kudus, ya, kaya secara rohani, tetapi ada tugas ini juga, bahwa jemaat bertanggung jawab sesuai dengan pemberian Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Berikanlah bagiannya Tuhan, berikanlah juga bagianmu, supaya human error itu tidak menjadikan kita kurang diberkati oleh Tuhan, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Monggo pemain musik. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku timbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, sebab Kau besertaku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku,
Saudara pengarang lagu ini sangat jeli memberikan kata-kata yang luar biasa dari kitab Mazmur. Tapi memang itu adalah ayat yang tertulis bahwa firman itu adalah pelita. Dia adalah guru. Dia adalah yang membuka mata kita. Membuka mata kita. Naik 2. Ganti kunci. Dia adalah yang membuka mata kita supaya kita diberkati oleh Tuhan. Gelar kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang berkat itu bisa tertutup karena human error. Nah, pelita itu, firman Tuhan itu, pelita adalah supaya kita tidak menjadi salah. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Sudah naik? Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari sama-sama bangkit berdiri. Pelita bagi kakiku, Terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, sebab Kau besertaku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Bapa yang hidup, Bapa yang mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mengerti firman Tuhan. Kami ingin hidup di dalam firman. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Saya silakan Pak Tony maju di depan. Di hadapanmu, Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tetapi kami sering mengabaikan akan firman-Mu yang semestinya kami tahu dan melakukan. Tetapi kami sering mengabaikan akan kebenaran-Mu Bapa. Dan di pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara melalui Pak Gembala untuk senantiasa menata hidup kami, untuk semakin memahami dan menyadari segala hal-hal yang sering kami lakukan tidak berkenan kepadamu. Dan di pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu di dalam hidup kami untuk senantiasa taat akan firman-Mu Bapa. Kami telah percaya Tuhan, mentaati firman-Mu, Engkau senantiasa memberkati di dalam hidup kami Bapa. Memberkati Pak Gembala yang sudah melaksanakan firman-Mu, tetap beri kekuatan baru bagi hamba-Mu, supaya mampu Tuhan mengerjakan pekerjaan yang mulia di tempat ini, membawa jemaat di tempat ini semangat cinta dan mengasihi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Shalom semuanya. Iya, saya percaya kalau pada pagi hari ini semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan kegiatan gereja di tempat ini dalam satu minggu. Saya awali di hari Minggu, ada ibadah raya dimulai pukul 6.30 tepat. Di minggu yang pertama ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Dan masih di hari Minggu ada ibadah sekolah Minggu dimulai pukul 9.30 tepat. Dan di hari Senin tetap ada doa malam. Saya juga harapkan yang sudah pernah hadir di doa malam, monggo kembali datang ya. Jangan semakin kita lupa ya akan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita.
Hari Rabu ada ibadah kaum wanita, dimulai pukul 7 malam sampai selesai. Dan memang saya harus mengakui kalau istri saya cerita tentang ibadah kaum wanita itu sebetulnya saya juga iri, ya gitu loh. Dia tetap semangat, semua hadir meskipun banyak kendala-kendala ya yang tidak bisa hadir karena ada sesuatu kegiatan. Tetapi saya bisa melihat semangat mereka itu semangat yang luar biasa gitu ya. Untuk hari Kamis ya ada ibadah kaum pria juga dimulai pukul 7 malam sampai selesai. Saya mau cerita sedikit ya. Saya punya teman ya sama satu gereja tapi bukan GPPS. Dia itu tanya, Om, di sana kegiatan gereja dalam 1 minggu apa aja gitu ya. Saya bicarakan bla 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 bla. Yang ditanya itu loh. Ya, terus kaum prianya berapa jumlahnya? Loh kok aneh gitu loh. Ya. Dia tanya kaum prianya berapa jumlahnya? Ya kurang lebih saya bilang 70. Loh hebat ya, dia bilang gitu. Hebat. Lah tempatmu? Tempatku 10. Loh lebih hebat tempatmu. Loh kok bisa? Lah wong nolin depan. Tadi 07. Saya bilang gitu. Waduh, dia tertawa-tawa. Loh nek ngono podo ae. Saya pikir gini, oh aku enggak mau podo ae, ya harus tetap semangat gitu loh. Aku podo ae Om, enggak, aku enggak mau podo ae, aku ingin semangat. Ya. Firman Tuhan kan katakan, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Kadang-kala saya juga berpikir, loh memang sudah punya telinga loh, tapi Tuhan selalu tegaskan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kadang-kala saya iya ya. Kadang-kala kita ini punya telinga, tapi seakan kita enggak punya telinga. Wis wangel tenan kalau ya. Ya. Saya harapkan ya, yang merasa pria kaum bapak, teko ya, enak-enak. Coba Pak Iwan tuh semangat terus, selalu hadir. Ya, itu menjadi contoh. Jadi semua saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Karena durasi, saya akan lanjutkan. Hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini, juga dimulai pukul 7 malam sampai selesai. Ya, saya mohon yang bertugas untuk kolektan untuk tampil ke depan ya. Saya akan berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan sepanjang hari hidup kami sampai saat ini, Engkau senantiasa memperhatikan kepada kami Bapa. Dan saat ini Engkau juga memberkati yang akan melakukan pekerjaan kolektan selalu ada di dalam urapan-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini berkenan kepadamu. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, persembahan dijalankan 2 kali.